Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sanggam, selamat datang Waalaikumsalam. kembali. Selamat datang kembali di Siniar Sanggam, ruang suara yang mewartakan cerita-cerita bermakna dari dunia sastra dan budaya Nusantara. Pada episode kali ini, kita akan menyelusuri lorong batin yang sunyi tapi penuh makna. Kita akan berbicara tentang puisi, bukan sebagai pelarian dari kenyataan, tapi sebagai bentuk kerinduan yang paling jujur kepada kehidupan, kepada makna, dan kepada diri sendiri. Puisi dalam kesunyian dan kesederhanaannya mampu menjadi jembatan antara rindu dan kata. Dan hari ini kita akan menyelami lebih dalam makna itu bersama seorang penyair yang tak hanya menulis, tapi menghayati puisi sebagai jalan pulang. Bersama saya, Surya Dharma, pemandu acara Siniar Sanggam pada hari ini, mari kita menyimak perbincangan hangat, reflektif, dan penuh rasa dengan narasumber yang istimewa kita hari ini. Seorang sastrawan yang telah menjadikan puisi sebagai nafas dan jalan hidupnya. Ada Bapak Tri Astoto Kodarie. Halo Bapak, apa kabarnya? Kabar baik. Assalamualaikum. Ya, gimana Pak kegiatan belakangan hari ini? Lancar semuanya Pak? Alhamdulillah. Iya. Berkat doa semuanya sehat-sehat selalu. Ya. Oke. Sedikit teman-teman semuanya, penonton Siniar Sanggam, Bapak Tri Astoto Kodari ini adalah seorang sastrawan yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret, besar di Purbalingga, sekolah di Jogja, sudah menerbitkan dan menulis 11 buku puisi tunggal yang telah terbit. Terakhir buku kumpulan puisi Bapak ini melolong pada tahun 2024, dan semenjak pensiun sebagai seorang guru, Bapak ini masih juga berkegiatan memberikan pelatihan penulisan ke sekolah, pondok pesantren, dan komunitas. Nah, puisi Bapak ini termuat di banyak antologi puisi bersama di berbagai kota. Kini bersama-sama Rumah Puisi Parepare. Nah, kita akan mulai perbincangan kita hari ini, Bapak. Nah, sebagai Ya. pengantar, kita mau coba bahas nih, Bapak, sesuai dengan tema kita hari ini adalah puisi itu kerinduan, bukan pelarian. Nah, kalau kita sering dengar nih Bapak, kalau puisi itu ada pelarian, tapi ada juga yang menyebutkan puisi itu sebagai kerinduan. Bisa nggak sih Bapak jelaskan bagaimana sih Bapak memaknai puisi dalam sebuah kerinduan menurut Bapak? Ya. Kerinduan itu sebenarnya sebuah kehilangan. Sebuah kehilangan. Kekosongan dan juga dia keinginan yang mendalam untuk menemukan sesuatu. Entah yang hilang atau masa lalu. Sesuatu itu entah yang hilang atau masa lalu. Itulah sebuah kerinduan. Yang kadang-kadang kita betul-betul secara emosional ingin memaknai hal-hal yang hilang itu menjadi bentuk sebuah puisi. Ya, Oke Bapak, berarti memang seperti itu ya. Jadi puisi itu adalah sebuah kerinduan yang kita tulis dalam sebuah kata-kata. Jadi kalau dalam momen hidup Bapak nih, ketika puisi itu menjadi satu-satunya jalan pulang untuk menyapa kerinduan. Apakah betul di dalam hidup Bapak itu, puisi itu menjadi salah satu-satunya jalan pulang untuk Bapak menyapa kerinduan itu? dia betul. Dia menjadi jalan pulang dan jalan terindah bagi kehidupan. Sesungguhnya, yang sesungguhnya. Dan puisi itu adalah sebuah alat yang bisa mengekspresikan, ya, secara mendalam dan secara benar, secara betul-betul bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu tentang kerinduan itu. Dan puisi ini tentunya diharapkan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, kemudian bisa menjadikan motivasi bagi orang lain yang membacanya tentu ya, yang membacanya tentu uh, karena dipicu oleh perasaan emosi. Emosi itu bisa rasa sedih, melankolis, dan rasa-rasa lainnya yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam jiwa kita. Oleh sebab itu,
puisi menjadi salah satu ya dari banyak hal, tempat untuk bersandar bagi kerinduan itu. Ya, Oke, kira-kira itu. Bapak. Nah, jadi teman-teman itulah tadi pengantar tema kita mengenai siniar sanggam hari ini tentang puisi itu kerinduan, bukan pelarian. Jadi kita mau masuk nih Pak, latar belakang dan pengalaman personal Bapak dalam menulis puisi. Karena kita lihat bahwa Bapak sudah berkarya sampai menulis 11 buku tentang puisi. Ada banyak sekali puisi-puisi yang sudah Bapak tuliskan. Nah, bagaimana sih proses awal Bapak berkenalan dengan dunia puisi? Apakah ada puisi yang Bapak tulis saat dalam keadaan merindu? Bisa nggak diceritakan proses lahirnya puisi tersebut, Pak? Ya, baik. Sebenarnya panjang, prosesnya panjang ya. Jadi yang pertama tentunya saya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah bahwa sejak awal saya sudah dibiasakan oleh orang tua saya itu membaca. Kebetulan orang tua seorang ABRI Angkatan Udara, bapak khususnya bapak itu senang sekali membaca. Bapak itu selalu berlangganan surat kabar. Dan bapak waktu masih aktif, dia pindah dari Padang, penempatan di Padang, Medan, Jakarta, Jogja. Terakhir pensiun di Jogja. Selama perjalanan itu, bapak itu selalu berlangganan surat kabar, khususnya Kompas. Dan saya sejak kecil, sejak SD itu sudah terbiasa membaca koran. Terus kebiasaan membaca itu di koran itu apa saja saya baca. Termasuk iklan, sampai iklan-iklannya saya baca. Kebiasaan membaca ini yang saya syukuri karena orang tua itu memberikan kesempatan, memberikan ruang dan waktu, meletakkan surat kabar itu di ruang tamu waktu itu, dan saya sering duduk-duduk di ruang tamu dan saya membaca. Dari kebiasaan-kebiasaan membaca itu, kemudian di SMA, saya dengan senang hati waktu itu oleh guru bahasa Indonesia di SMA, diserai tugas menjadi koordinator majalah dinding. Gampang-gampang susah waktu itu karena karya-karya yang masuk itu tidak selamanya ada. Padahal koran majalah dinding itu harus diganti per 2 minggu sekali. Untuk mengisi kekosongan itu, saya semacam dipaksa untuk menulis. Maka dimulailah saya menulis pada saat itu. Terus terbiasa, kemudian saya juga menulis apa saja pada saat itu, termasuk menulis puisi tentunya. Dari kebiasaan-kebiasaan membaca itu, saya tuangkan dalam sebuah puisi, dan waktu SMA itu sudah dimuat di salah satu majalah lokal waktu itu di Prokerto, daerah Prokerto, yang waktu itu kalau tidak salah satu dari redakturnya adalah Kurniawan Junaidi, yaitu majalah Cerpen dan Budaya. MCB namanya waktu itu. Majalah Cerpen dan Budaya. Alhamdulillah dimuat. Ketika dimuat pertama puisi saya pada saat SMA, tahun-tahun 78, 79, saya bangganya setengah mati dan saya berusaha mendapatkan majalah MCB itu. Kemudian saya dengan bangga saya perlihatkan kepada teman-teman. Sebuah kebanggaan. Saya tidak berpikir pada saat itu bahwa sebenarnya MCB itu ada honornya. Tapi saya tidak berpikir sampai ke sana. Yang penting saat itu yang pertama bahwa puisi saya dimuat di majalah. Sebuah kebanggaan bagi seorang anak SMA pada waktu itu, umur-umur kira-kira 17-18
tahun pada saat itu sebuah kebanggaan. Kemudian kebanggaan yang berikutnya ketika itu saya kuliah di Jogja dan puisi saya sempat dimuat di satu antologi. Waktu itu antologi itu cukup ketat, dimuat di salah satu antologi di Jogja yang diterbitkan oleh Harian Masa Kini. Dan kebanggaan saya pada saat itu karena bersama beberapa penulis hebat pada saat itu. Luar biasa, dan itu kebanggaan saya berikutnya. Kemudian terus berjalan, saya menulis esai, menulis cerita pendek, menulis puisi, terus berjalan. Saya berpikir waktulah yang akan menentukan pada proses itu. Tapi kebiasaan awal yang dibangun oleh ayah saya sejak SD membaca itu terus juga berlanjut. Dan itu modal saya ketika saya akan menulis. Banyak keuntungan-keuntungan dari membaca, menambah wawasan, referensi, dan sebagainya dari menulis itu. Alhamdulillah, pada saat kuliah di Jogja, kami sudah puisi-puisi, cerpen, itu sudah dimuat di media-media lokal Jogja maupun di media di Jakarta. Seperti Swadesi pada saat itu, kemudian di Bali, Nusa Tenggara, kemudian saya ingat masih Waspada di Padang kalau tidak salah, Analisa di Medan, kemudian dimuat di beberapa media seperti Sinar Harapan di Jakarta juga memuat. Itulah proses awal, kemudian waktu menentukan, waktu yang akan menyaring semuanya, semua aktivitas itu. Ternyata dari saringan-saringan itu, esai dan cerita pendek itu tersisihkan. Dan sampai sekarang, dan mungkin sampai akhir hayat saya, puisilah yang menjadi pilihan. Puisilah yang selalu saya tulis setiap saat, setiap waktu. Itulah sebagai langkah proses awal. Jadi proses kreatif itu mesti didahului dengan banyak membaca tentunya. Dengan banyak membaca, bersosialisasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah harus banyak membaca. Itu saya kira untuk proses kreatif awal. Oke, Bapak, luar biasa sekali ya. Memang berarti modal awal dari Pak Trio Astoto ini, teman-teman, karena orang tuanya yang mengajarkan untuk rajin membaca ya, Pak Tri. Rajin membaca, kemudian prosesnya itu dijalani dari awal sampai sekarang itu tidak ya, jadi awalnya menjadi koordinator di majalah dinding di sekolah, di SMA, kemudian itu yang memaksa Pak Tri Astoto ini untuk mulai menulis, Pak ya, mulai menulis, awal menulis, dan sampai akhirnya pada bahkan tambahan ya, bahkan ketika terlambat kiriman dari orang tua saat kuliah, waktu itu honor dari menulis sudah bisa untuk makan. Alhamdulillah pada saat itu. Luar biasa sekali teman-teman. Ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Jadi Pak Tri Astoto ini dari dia menulis waktu itu, waktu masih berkuliah di Jogja ya Pak ya, menulis puisi, cerita pendek, sampai pada akhirnya yang membuat kesenangan di tahun 78, tulisan Bapak dipublikasi di sebuah majalah ya Pak ya. Wah, ini sangat luar biasa teman-teman. Jadi sangat menginspirasi anak muda sekali Bapak cerita Bapak ini, sehingga anak muda itu tidak boleh takut untuk memulai langkah awalnya menulis, tapi dengan pondasi awal itu dengan rajin membaca dan memperbanyak diksi. Nah Pak, kalau kita belajar nih Pak, bagaimana sih pribadi Bapak sendiri tentang rindu? Kepada siapa dan apa gitu Pak? Iya, kerinduan itu tentunya ada tingkatan-tingkatannya.
ketika masih muda tentunya selain kerinduan kepada orang tua, tentunya kepada kekasih ya. Karena rata-rata ketika kami muda ya waktu itu ya ada sedikit ya kerinduan kepada kekasih. Kemudian kepada juga orang tua ya. Tapi pada waktu kuliah bukan hanya sekedar rindu kepada orang tua, tetapi tentu rindu kiriman uang kuliahnya. Tentu itu ya kerinduan kerinduan kiriman dari orang tua, baik itu berbentuk jajanan ya, cemilan maupun dalam bentuk waktu itu masih wesel pada waktu itu. Jadi kerinduan kepada orang tua. Tapi umur bertambah, waktu berjalan, tentunya kerinduan-kerinduan itu akan berubah. Selain kerinduan termasuk kepada keluarga, anak, ya, tentu sampai sekarang kerinduan yang paling mendalam adalah kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerinduan yang sangat mendalam, kadang-kadang di mana tempat curhat yang terbaik adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Dia yang maha memiliki, Dia yang maha menghidupi, kita bisa curhat. Ya, entah pada saat pagi, ya setelah subuh, kita sholat duha, kemudian pada saat tengah malam, kita tahajud, ya, dan pada saat apa saja, ketika di bilik masjid, orang sudah meninggalkan masjid pada saat maghrib, menuju isya, di sudut masjid yang sunyi, kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Kerinduan-kerinduan itu biasanya menjelma menjadi hal-hal yang emosional, sampai menitikan air mata. Entah kita curhat tentang kehidupan, entah kita curhat tentang perjalanan yang ada sekarang, entah kita curhat tentang realita, semuanya kita tumpahkan curhat kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan kita. Itu yang sangat penting. Karena kalau kita curhat kepada orang lain, ya, kepada teman, curhat di medsos mamanya, itu akan sia-sia. Yakinlah, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu kerinduan, itu akan menenteramkan hati kita. Rindu-rindu yang sebenar-benarnya adalah rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Ya, luar biasa sekali teman-temannya. Jadi selain tadi, kalau kita bertanya tentang rindu apa yang dirasakan oleh Pak Tri Astoto ini, sehingga menulis karya-karyanya itu, selain rindu dengan orang tua, sanak keluarga, dan kiriman tadi ya Pak ya, kiriman dari orang tua. Nah, tapi yang paling utama itu adalah bagaimana kerinduan Pak Tri Astoto ini kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa sekali cerita dari Pak Astoto ini. Kalau tadi kita sudah membahas Pak bagaimana tentang latar belakang dan pengalaman personal Bapak dalam menulis puisi, kita coba masuk nih Pak kepada bagaimana puisi itu sebagai ruang dan perjumpaan. Puisi ini Pak saat ini sering dianggap sebagai bentuk pelarian seseorang dari realistis. Menurut Bapak, apakah puisi ini justru malah mendekatkan kita kepada realistis atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya tidak salah ketika puisi sebagai pelarian. Kalaupun itu sebagai starting point awal, sebagai langkah awal, ya, tidak apa-apa. Tetapi harus dibarengi dengan niat dan motivasi agar puisi itu sebagai ruang perjumpaan bisa menjadikan refleksi diri, bisa bermakna dan memaknai, ya. Karena terus terang perjumpaan itu, puisi sebagai ruang perjumpaan itu ada beberapa hal, baik perjumpaan dengan diri kita sendiri, ya, kita merefleksi diri sendiri,
kemudian perjumpaan dengan orang lain, menyampaikan kabar pesan, ya, kabar pesan berita dan sebagainya, juga mungkin perjumpaan tadi. Saya kembali kepada Tuhan kita, ya, kepada yang membuat kita hidup dan memberikan nikmat yang tak henti-hentinya ini. Itu perjumpaan-perjumpaan itulah yang mesti kita maknai sebagai ruang perjumpaan dan antara puisi dengan realita. Ya. Suka tidak suka, ketika kita menghadapi hidup, kadang-kadang kita terbentur, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita terpeleset, kadang-kadang kita merasakan tidak tahu apa yang mau kita perbuat. Maka ruang-ruang perjumpaan itulah yang mesti kita maknai dengan sebaik-baiknya. Jadi saya tidak menolak bahwa puisi itu sebagai pelarian, tidak. Apapun namanya, itu sebagai langkah awal. Tetapi harus selalu dimotivasi, selalu dimaknai, ya. Jangan hanya sekali, tapi harus berkali-kali. Terus dan terus, berulang kali. Ya, saya kira itu ya. Oke, luar biasa ya Pak. Jadi memang langkah awal dari penulisan puisi ini bisa dikatakan bisa dari realistis ya Pak, secara realistis, kemudian bisa Iya, iya. berlanjut selanjutnya. Nah Pak, kalau kita membahas tentang bagaimana sih puisi itu bekerja sebagai ruang untuk bertemu dengan diri sendiri dan bukan hanya sekedar menyembunyikan luka di dalam diri ini Pak. Biasanya dalam karya Iya, Bapak iya. sendiri, apakah kerinduan itu muncul sebagai tema dominan atau tidak Pak? Bagaimana? Ya, pada dasarnya kerinduan itu sebagai tema dominan, rindu kepada alam, rindu kepada manusia, rindu kepada sesama ya tentunya, rindu kepada Tuhan. Ya. Itu kerinduan-kerinduan itulah yang menjadi titik ya, menjadi katakanlah semacam epicentrum bagi penulisan-penulisan puisi yang sebenarnya suka tidak suka itu bisa dimaknai. Contoh, ketika ada lomba dengan tema katakanlah Rio, katakanlah Rio ya, itu kan kerinduan kepada Rio, ya kerinduan kepada Rio. Entah sejarahnya, entah kondisi sosialnya, entah alamnya, ya, entah budayanya. Tetapi itu sebenarnya, sesungguhnya berangkat dari satu kerinduan tentang Rio. Ya. Dia bukan berangkat dari hal-hal yang karena kadang-kadang kita ingin kilas balik membaca sejarah Rio. Kadang-kadang kita ingin kilas balik membaca kebudayaan Rio. Ini contoh-contoh saja. Tetapi kilas balik itu sesungguhnya suatu kerinduan. Ingin memutar waktu kembali ke masa lalu. Ya. Bagaimana Selat Malaka dikuasai oleh Portugis, oleh VOC waktu itu. Bagaimana jalur rempah melalui Selat Malaka dan Provinsi Rio pada saat itu menjadi tempat persinggahan, tempat pertukaran barang, komoditas, bagaimana budak-budak dari pedalaman Sumatera, pedalaman Rio, pedalaman Jawa, pedalaman Sulawesi diperjualbelikan ya oleh penjajah pada saat itu. Ini hal yang berangkat sebenarnya dari kerinduan pada masa lalu, pada yang lalu ya, pada masa lalu gitu. Jadi termasuk saya punya puisi-puisi itu adalah puisi-puisi kerinduan. Puisi-puisi yang sesungguhnya berangkat dari titik kerinduan. Ya, saya kira itu. Ya. Oke Pak, tadi kalau Bapak katakan puisi-puisi Bapak itu berawal dari sebuah kerinduan.
Kalau semisalnya Bapak merasakan kerinduan yang intens, ya, intens, apakah Bapak biasanya harus langsung menulis puisi tersebut atau perlu waktu dulu dalam menahan kerinduan itu sampai akhirnya Bapak bisa menulis? Bagaimana? Ya, segala sesuatunya tentunya dalam menulis banyak aspek ya. Dalam proses kreatif banyak aspek dan masing-masing orang akan berbeda ya. Tetapi bagi diri saya ketika kerinduan itu muncul tentunya disesuaikan dengan mood, dengan suasana. Ya, suasananya kadang-kadang mendukung atau kadang-kadang tidak. Bayangkan saja untuk membuat sebuah puisi kadang-kadang sampai 3 hari. Tetapi ketika moodnya bagus, tentu itu dalam beberapa jam saja. Untuk menentukan judul puisi saja, itu kadang-kadang dibutuhkan waktu sampai 1 minggu, katakanlah begitu. Kenapa? Karena moodnya yang belum pas, belum kena suasananya. Karena beda, puisi yang mengalir intens dari jiwa kita, dari dalam jiwa kita, pemikiran rasional kita akan beda dengan puisi yang dipaksakan harus jadi. Itu akan berbeda. Ya. Kekuatan dan maknanya akan berbeda. Ya. Contoh kemarin yang alhamdulillah eh, masuk kriteria kedua, terbaik kedua di puisi Buiten Shop tentang Kota Bogor, itu juga dibikin ya, dibuat tentang Kota Bogor itu tidak serta merta saat itu begitu ingat Kota Bogor, rindu Kota Bogor, ingin kembali, walaupun saya sudah berulang kali ke Kota Bogor, ingin kembali, tetapi ketika mood, suasana hatinya kita miliki, belum mendekat suasana hati kita, dalam menulis pun agak sulit. Ya, tapi ada juga orang yang demikian. Tentunya akan berbeda satu dengan yang lainnya, ya. Ada yang memang sudah moodnya bagus. Hanya saya perlu ingatkan bahwa menulis puisi itu ibaratnya kita seorang pelari 10 kilometer, pelari maraton. Ada puncak-puncak kreativitas seseorang ya yang dalam 1 hari bisa menghasilkan banyak puisi, banyak cerita pendek. Ada juga yang orang yang betul-betul kering dengan ide dan kreativitas. Banyak pengalaman saya dengan beberapa teman yang saya juga coba amati, coba lihat. Rupanya menulis itu juga dibutuhkan strategi. Salah satu strateginya jadilah pelari maraton. Artinya bahwa dari kilometer 1 ya, kilometer 0 ya dari start ya, menuju kilometer 1 dan seterusnya tidak boleh dipaksakan. Walaupun itu kita dalam kondisi kreatif, kondisi di mana kita sedang enak-enaknya menulis, tetap harus kita selektif dan kita tahan-tahan. Karena apa? Seorang pelari ketika dia langsung ya start, langsung lari dengan kencang, kemungkinan dia tidak bisa sampai di kilometer 10. Mungkin dia tidak bisa sampai di finish. Mungkin di kilometer 8, di kilometer 9, atau bahkan di kilometer 7, dia sudah pingsan. Artinya bahwa seorang penulis itu harus betul-betul apa ya namanya ya, betul-betul jangan menghambur-hamburkan karya. Katakanlah kita harus betul-betul nafas kita atur, mood kita atur, kreativitas kita atur, ide-ide kita atur. Alhamdulillah
Sudah 40 tahun saya menulis, masih bisa. Ya, bahkan kemarin dari Kementerian Pendidikan yang kemarin, dari Badan Bahasa, saya menerima penghargaan yang 30 sekian tahun ya, yang 30 tahun. Itu karena bisa mengatur nafas, agar sampai finish tidak pingsan. Jadi bagi teman-teman tentunya yang sementara sekarang sedang kreativitasnya tinggi, sedang bisa menghasilkan karya bagus sebagus-bagusnya, ya, dan itu bisa setiap hari, tolong dihemat-hemat agar sampai uh, tujuan, sampai panjang. Saya ingat seorang teman saya dulu, almarhum Haryono Sukiran, itu dalam 1 minggu dia bisa mengirim sampai 4-5 media dalam 1 minggu. Minggu berikutnya begitu, 4-5 media. Tapi seiringnya waktu, itu teman itu sudah betul-betul kering, kehabisan ide. Dan dia tidak bisa apa-apa lagi. Ya, tidak bisa apa-apa. Jadi ini sedikit barangkali sekedar untuk teman, aturlah nafas kepenulisan kita. Ya, agar kita bisa sampai, kita lihat Taufik Ismail, kita lihat Sapardi Djoko Damono, ya, luar biasa, Gunawan Muhammad, mereka menulis sampai sudah hampir finish. Ya. Mereka menulis betul-betul menulis cukup panjang, tidak terhenti di tengah, kemudian hilang. Ya. Oleh sebab itu tadi yang saya katakan di awal dan sesuai dengan tema ini, janganlah menulis sebagai pelarian, tapi sebagai kerinduan hingga akhir hayat kita tentunya. Saya kira itu ya. Oke, Bapak, luar biasa sekali. Berarti memang ya teman-teman, kita harus belajar juga banyak dari Pak Tri Astuti ini, bagaimana konsep dalam menulis. Sudah 40 tahun terjun di dunia kepenulisan. Nah, Pak, kalau kita bertanya nih Pak, dalam proses kreatif Bapak itu biasanya lebih didorong oleh suasana hati atau karena teknik dan kedisiplinan Bapak dalam menulis? Dan bagaimana sih biasanya kalau Bapak itu menjaga konsistensi Bapak dalam menulis, meskipun sekarang sedang tidak merasa terinspirasi? Gimana itu, Pak? Ya, jadi saya pribadi dalam menulis itu tentunya sesuai dengan suasana batin dan berusaha disiplin, ya. Karena orang juga berbeda-beda, ya. Kapan waktu menulisnya, ya. Saya paling paling merasa nikmat itu menulis adalah saat malam hari, ya. Saat malam hari itu terasa nikmat, suasana tenang, sunyi, ya. Sampai kalau bisa diakhiri dengan sholat tahajud, ya. Bermohon tentunya agar terus diberikan kemudahan, terus diberikan kecintaan, terus diberikan kesempatan untuk tetap menulis. Ya. Permohonan-permohonan itu tentunya sebuah kerinduan yang begitu sakral, begitu mendalam. Jadi dalam proses kreatif tentunya kita ingin menulis bukan suatu pemaksaan, tetapi suatu keikhlasan. Ya. Beda pemaksaan, beda keikhlasan. Yang pada akhirnya tentunya ada hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Ya. Jadi kalau saya pribadi sesuai suasana batin, kemudian dipadukan dengan kedisiplinan. Disiplin itu sebenarnya awalnya membiasakan diri. Katakanlah, disiplin bangun jam 4 subuh. Itu kalau kita sudah terbiasa, itu bukan menjadi hal yang sulit. Ya, biar sampai jam berapa kita tidur kalau sudah biasa. Dan ini saya terapkan pada waktu itu saat saya menjadi kepala sekolah. Saya 17 tahun menjadi kepala sekolah, waktu itu diberikan amanah
menjadi kepala sekolah 17 tahun. Yang saya terapkan adalah membiasakan anak-anak untuk datang pagi ke sekolah. Tentunya harus diberikan contoh. Contohnya saya setiap jam 6:30 itu sudah ada di pintu gerbang sekolah ya pada saat itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan karena menjadi kebiasaan-kebiasaan dan anak-anak itu sampai sekarang ketika dia kuliah dia sudah terbiasa bangun pagi, sudah terbiasa bersentuhan-sentuhan dengan mulai matahari terbit sampai malam hari. Ya, ini faktor kebiasaan-kebiasaan sebenarnya yang begini-begini. Ya, saya kira itu ya. Ya, berarti memang semuanya itu diawali oleh kebiasaan yang baik ya Pak ya. Bapak Kebiasaan, ya, ya. luar biasa nih teman-teman. Kalau kita masuk nih Pak kepada estetika dan rasa dan makna dalam sebuah puisi ini. Di dalam dunia kepenyairan hari ini, apakah puisi itu masih menjadi ruang yang cukup kuat untuk menampung kerinduan pada zaman ini Pak? Menurut Bapak bagaimana sih? Banyak sih contoh-contoh yang menarik ya dari kerinduan-kerinduan pada zaman ini ya, menampung kerinduan ya. Kadang-kadang banyak orang juga dulu ya selalu mengatakan dulu enak ya begini ya, dulu begini ya. Apalagi kalau kita jalan-jalan ke kota lama, jalan-jalan ke suatu tempat uh, yang jadul lah katakan begitu, ke suatu tempat. Kerinduan-kerinduan itu masih sesuai dengan kondisi zaman yang ada, masih sesuai. Ya. Jadi dia masih bisa menjadi ruang, ya menjadi ruang. Bukan berarti kita tidak mau maju, bukan berarti itu. Bukan berarti kita mengabaikan kemajuan teknologi yang ada, bukan berarti itu. Bukan berarti kita tidak mau berjalan bersama kemajuan teknologi yang begitu pesat sekarang. Bukan berarti itu. Tetapi ada sisi-sisi bahagia. Ya, sisi-sisi bahagia ketika kita mengulik kembali kerinduan-kerinduan itu. Apapun namanya, ini semacam hukum alam, manusia itu memiliki kerinduan. Jadi kerinduan kapan dan dimanapun dia sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena manusia kadang-kadang membutuhkan kerinduan-kerinduan itu. Contoh yang paling gampang, saya ke katakanlah ke Bandung atau saya ke Jakarta atau saya ke Jogja, saya rindu masakan-masakan masa lalu katakan. Itu kan suatu kerinduan. Dan itu bisa menjadi puisi yang katakanlah bahan dasarnya kuliner, katakanlah begitu. Bahan dasarnya alam. Bisa menjadi puisi-puisi itu. Tapi berangkat kembali dari satu kerinduan. Jadi di zaman sekarang juga tidak salah ketika kerinduan-kerinduan itu bisa disisipkan di tengah gegap gempitanya kemajuan zaman, kemajuan teknologi yang begitu pesat. Tapi pada saatnya hukum alam akan mengatakan Anda harus kembali ke masa lalu. Ada kerinduan ya yang mesti harus diobati. Ya. Ada kerinduan yang mesti harus diungkapkan. Itulah yang dikatakan bahwa dia masih cukup kuat, cukup mampu, ya berada di zaman kapanpun, ya. Karena kerinduan itu tidak akan lekang oleh panas. Dia ada di mana saja dan kapanpun. Manusia itu dia memang diberikan ada rasa rindu di dalam jiwanya, di dalam hati. Rindu pulang, ya. Kalau bulan Ramadan selesai atau belum, 1 minggu sebelum Ramadan, orang pada mudik, rindu pulang. Apakah itu bukan sebagai bentuk kerinduan kepada rumah, kepada orang tua, kepada kekasih?
kepada masa lalunya, masa kecilnya, masa anak-anaknya. Itu kerinduan-kerinduan itu ada. Ya. Dia bisa mengalahkan apapun ketika ada emosi yang membangkitkan kerinduan itu. Saya kira itu ya. Oke, Pak. Biasanya nih, Pak, kalau kita memang merindukan seseorang, itu biasanya perubahan cara kita merindukan seseorang itu pasti berubah beriring perkembangan hari ini, Pak. Kalau untuk bentuk dari puisi Bapak sendiri, itu berubah seiring perubahan cara Bapak merindukan sesuatu atau bagaimana, Pak? Ya, ya, ya. Bentuk kadang-kadang berubah. Ya, bentuk kadang-kadang berubah. Kemudian juga narasi-narasinya berubah. Karena apapun namanya, kita tentu harus menyesuaikan perkembangan-perkembangan yang ada, ya, perkembangan-perkembangan yang ada, dan semua menjadi catatan hal-hal semacam itu, ya. Tentu kita tidak ingin selamanya sama dengan model-model puisi-puisi pujangga baru, ada perubahan-perubahan, tidak selamanya juga ingin seperti puisi-puisinya Rendra, puisi-puisi pamflet, ya. Contohnya puisi kangen, ya. Puisi kangen karya W.S. Rendra tidak selamanya harus itu. Tetapi juga kita harus memunculkan perubahan-perubahan itu. Ya, memunculkan sikap-sikap baru terhadap kerinduan. Dan ini disesuaikan dengan kondisi zaman yang ada. Saya kira itu, ya. Oke, Pak. Berarti memang mengikuti perkembangan juga ya dalam penulisan Bapak ini tentang kerinduan, bagaimana cara Bapak juga merindukan sesuatu itu pasti ada perubahan. Nah, kalau kita bertanya nih Pak soal bagaimana sih cara Bapak menyeimbangkan antara estetika bahasa dan kedalam makna dalam puisi itu. Karena biasanya seseorang itu sulit dalam menyeimbangkan estetika bahasa penulis puisinya itu ke dalam makna di dalam puisinya. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Hal semacam itu memang menjadi kendala banyak penulis antara estetika dan kedalaman makna. Dan itu juga tergantung selera dari masing-masing. Kalau dikirim ke media tentu selera redakturnya, redaksinya akan berbeda satu dengan yang lain. Ya, itu kedalaman makna itu demikian. Ya, jadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara estetika dan kedalaman makna? Tentunya kita mengeksplor, ya, mengeksplor apa yang ingin kita tulis, ya, mengeksplor apa yang ada di dalam jiwa kita. Tentu jangan lupa dengan berbagai macam referensi yang ada, ya. Kita tidak munafik, ya. Kita harus banyak membaca, ya. Ketika saya menulis sebuah puisi tentang Riau, tentunya saya banyak belajar referensi tentang Riau, bagaimana sejarahnya Riau, bagaimana budayanya Riau, apa makanan yang terkenal di Riau, di mana pusat kuliner di Riau, bagaimana kondisi sosial masyarakatnya di Riau. Semuanya menjadi referensi. Tujuannya apa adalah untuk kedalaman makna itu. Karena itu diperlukan. Sebuah puisi sebenarnya bukan hanya sekedar imaji, tetapi dia harus berbasis data dan riset. Walaupun riset dan data itu dari referensi yang ada, ya. Tapi tidak bisa saja sekedar dari imaji yang keluar apa yang ada di dalam hati. Demikian juga tentunya pada penyair-penyair kita sebelumnya. Mereka tentunya seperti Taufik Ismail katakanlah, mereka mengalami pada zaman-zaman penjajahan dulu, pada zaman peperangan dulu. Sajak-sajak Khairin Anwar mengalami pada zaman-zaman peperangan dulu, pada zaman-zaman tidak enak, ya, ketika itu perpindahan, ya.
perpindahan kekuasaan pada saat itu, itu akan itu semacam riset, ya, perasaan-perasaan yang dilihat, realita yang dilihat, semacam riset, atau banyak buku yang dibaca, semacam riset, itu yang menjadi kedalaman makna. Dan estetika itu tentunya akan mengikuti dengan berbagai macam bentuk-bentuk lain dari model-model penulisan. Dan jangan lupa tentunya dengan diksi, uh, pembaruan-pembaruan kata, ya, pembaruan-pembaruan kalimat yang enak, ya, dengan didukung dengan gaya bahasa yang tentunya dibutuhkan perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan dari itu. Ya. Saya kira itu, ya. Oke, Bapak. Kita masuk nih Pak ke tahap refleksi untuk generasi muda, karena kita tahu generasi muda saat ini, anak muda saat ini tuh sebenarnya punya semangat tetapi buta atau tidak tahu cara bagaimana untuk makin meningkatkan semangat mereka itu. Menurut Bapak nih, bagaimana sih cara generasi muda ini bisa memahami puisi itu bukan sebagai drama sesaat, tapi ruang yang dalam. Dan apa sih pesan Bapak untuk para penulis muda yang sebenarnya ingin menulis, ingin memulai menulis puisi dari ruang dan kerinduan yang jujur? Ya, jadi banyak hal yang tentunya saya ingin sampaikan bahwa ini salah satu saja, yang mungkin banyak yang lain, ya, banyak yang lain, langkah-langkah atau proses yang lain. Yang pertama tentunya biasakan kita memiliki catatan, ya, catatan diri, ya, semacam diary, ya, semacam diary, catatan-catatan pribadi kita, kita semacam diary. Kebiasaan kita menulis di diary tiap hari itu akan lebih bagus dibanding tidak pernah menulis sama sekali, ya. Kalau kita zaman-zaman dulu itu rata-rata kita punya diary. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang satu hari ini itu menjadi catatan, ya. Keberangkatan dari diary ini tentunya akan menjadikan semacam eh, perasaan kita untuk lebih bisa intens, ya, di dalam menulis, ya, di dalam menulis, ya. Jadi kemudian kembali ke awal, kita harus banyak membaca, ya, kita harus banyak membaca. Generasi muda harus banyak membaca. Sekarang banyak ruang diberikan, ruang-ruang digital untuk membaca, ya. Walaupun sekarang perpustakaan kadang-kadang sepi, ya, media-media juga sudah berkurang sekarang, tetapi ada ruang-ruang digital yang disiapkan untuk dibaca, ya. Hal-hal positif yang semacam itu yang penting untuk dilakukan untuk generasi muda sekarang. Kenapa? Agar dia memiliki kedalaman-kedalaman dalam karya-karyanya, dalam proses kreatifnya. Karena tanpa itu saya kira kalau hanya sekedar imaji yang disampaikan itu kurang, ya, kurang memberikan rasa yang begitu mendalam pada pembacanya, ya. Itu, ya. Saya kira itu, ya. Jadi rindu harus dibarengi dengan kebiasaan-kebiasaan, juga dibarengi dengan hal-hal yang positif, ya. Serta tentunya yang paling pertama adalah niat, ya, niat kita, ya. Niat kita, generasi muda itu harus punya niat, ya. Punya niat yang tulus, punya niat untuk, ya, berani menulis, karena yakinlah dengan menulis akan memberikan banyak keuntungan-keuntungan yang akan datang, ya. Contoh, kalau kuliah, membuat skripsi itu kan menulis, ya. Membuat tesis kan menulis. Kalau sudah terbiasa dengan menulis, ya, menulis apa saja dulu, apa yang diminati, karena kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk
menulis katakanlah puisi. Tetapi menulislah apa saja yang diminati. Entah itu esai, entah itu puisi, entah itu semacam kritik-kritik sastra, ya, entah itu cerita pendek, novel dan sebagainya. Karena ada yang memang pintar membuat cerita pendek, dia sama sekali tidak bisa menuangkan dalam sebait, dua bait puisi. Tidak bisa. Oleh sebab itu, dalam menulis juga kita tidak bisa memaksakan. Tapi yang jelas, mulailah menulis. Ya, mulailah menulis. Karena dengan menulis akan mendapatkan banyak manfaat, ya, di kemudian hari. Termasuk kalau sudah menjadi pegawai, ya, khususnya menjadi guru atau dosen mamanya, kalau menulis cepat itu naik pangkatnya, ya. Banyak mantan murid-murid saya itu sekarang sudah prof. Karena apa? Karena kebiasaan menulis, ya, kebiasaan menulis. Dia menulis di jurnal, dia membuat buku dan sebagainya, ya. Pada umur-umur sekitar 4 sampai 40 sampai 50 tahun mereka sudah prof. Artinya sudah karena kebiasaan itu, manfaat itu ada. Jadi untuk generasi muda, ayolah kita mulai menulis. Tapi jangan lupa membaca. Menulis, menulis, dan menulis, serta membaca, membaca, dan membaca. Saya kira itu. Oke Bapak, jadi pesannya yang paling utama itu adalah mari mulai untuk menulis, tapi jangan lupa untuk membaca juga ya teman-teman semuanya. Jadi generasi muda harus mau untuk melangkahkan langkah awal, mulai dari langkah kecil untuk menjadi sesuatu yang besar nantinya teman-teman. Nah Pak, untuk yang terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak untuk puisi dan para penyair di masa depan ini Pak? Ya, ada beberapa harapan saya. Tentunya diharapkan untuk para penyair muda di masa depan. Teruslah menulis, ya. Yang penting teruslah menulis. Kalaupun mengirim di media itu ditolak, jangan takut. Ditolak beberapa kali tidak apa-apa, ya. Novel Laskar Pelangi itu ditolak beberapa kali, ya. Sebelum menjadi bestseller itu ditolak beberapa kali. Demikian juga untuk menulis. Tidak apa-apa ditolak. Justru jadikanlah ia semangat, ya, ia semangat. Tapi yang penting bahwa untuk penyair-penyair di masa depan, penyair-penyair muda, buatlah hal-hal yang baru, ya. Gaya bahasa baru, diksi baru, ungkapan baru, bentuk baru, ya. Artinya bahwa ada perubahan-perubahan dari tiap periodisasi, dari tiap masa ke masa. Ada perubahan-perubahan agar penyair-penyair di masa depan ada bentuk-bentuk tersendiri yang lebih bagus. Dan saya yakin itu bisa. Generasi muda sekarang lebih cerdas, lebih pintar, hanya satu, butuh keuletan. Ulet, ya, butuh keuletan. Dia butuh kesabaran, ya, butuh rasa syukur. Ini yang perlu ditambah, ya, ulet, sabar, dan syukur. Itu yang perlu ditambah untuk para penulis-penulis muda ke depan. Karena apapun namanya, Anda yang akan melanjutkan keberlangsungan sastra Indonesia di masa-masa yang akan datang. Tentunya dengan hal-hal yang baru, dengan pembaharuan-pembaharuan, tapi jangan lupa dibutuhkan keuletan, kesabaran, dan rasa syukur. Itu saja, saya kira. Oke, terima kasih Pak Trias Toto yang sudah luar biasa sekali memberikan motivasi kepada anak muda sekarang dan harapannya untuk puisi dan penyair di masa depan. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Trias Toto yang sudah memberikan waktunya untuk dapat menjadi narasumber kita di Siniar Sanggam pada pagi hari ini. Di tengah kesibukannya masih juga bisa memberikan waktu, memberikan
nasihat dan pembelajaran bagi para penonton siniar Sanggam. Sahabat Sanggam semuanya, kita baru saja menepaki jejak-jejak kata yang ditulis dengan rindu, bukan dengan lari. Kita telah menyelami puisi sebagai ruang pengakuan yang tulus, tempat jiwa pulang dengan tenang. Dari narasumber kita hari ini, Bapak Triastoto, kita belajar bahwa puisi itu bukan sekedar suasana diksi yang indah, tetapi melainkan juga cara paling jujur untuk kita berdialog dengan batin. Bahwa menulis puisi itu adalah sebuah keberanian, ketekunan, dan kerinduan yang tak pernah padam dalam diri. Terima kasih Bapak telah menjadi dan membersamai kami dalam episode kali ini. Terima kasih juga untuk narasumber hebat kami yang telah membagikan pandangannya dengan tulus dan menginspirasi. Teman-teman, jangan lupa untuk bagikan episode kali ini kepada sahabat yang membutuhkan makna dalam kata. Ikuti terus Siniar Sanggam di platform favorit Anda dan mari terus merawat kata, menjaga budaya dan menyalakan cahaya literasi di tengah zaman. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu kembali. Sampai jumpa di ruang suara berikutnya. Salam sastra, salam sanggam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.